الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, kita ulangi lagi aja. Kelihatannya yang kemarin keningnya pada berkerut semua. Iya. Matakum hujah. Matakum hujah. Ya, tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang bisa dipegang sebagai hujah sedikit atau banyaknya haid. Fadzatul adat mutaqarrirah ta'malu 'alaiha. Apa maksudnya ini tidak? Misalnya ya. Jadi kalau sekiranya hari ketiga dia bersih, ya, jadi jangan dianggap itu suci ya, sampai tetap 5 hari. Ya. Jadi kadang-kadang hari kedua, hari pertama, kedua, ketiga, ya, dia kelihatannya bersih. Jangan buru-buru, tunggu, ya, tunggu. Biasanya paginya sudah keluar lagi darah. Ya. Maka segenapkan sebagaimana rutinitas dia. Wailuha tarju ilal qara'in. Apa maksudnya ini? Sa'id. Wailuha tarju ilal qara'in. Wailuha, apa maksudnya? Wailuha. Iya. Iya. Baik. Apakah ini darah haid atau bukan? Ya, orang wanita yang tidak memiliki waktu kebiasaan yang tetap, dia lihat lagi qara'in, tanda-tanda ini darah haid atau bukan, tanda-tanda darah haid atau bukan. Ya. Karena pada mulai haid yatamayyiz an ghairihi, karena darah haid itu berbeda dengan darah yang lainnya, berbeda dari darah istihadah. Darah istihadah segar, darah haid itu tidak segar. Darah istihadah itu tidak berbau, darah haid berbau. Darah haid itu hitam, darah istihadah cenderung merah. Fatakunu haidan idza ra'at damul haid wa mustaharatan idza ra'at ghairahu. Apa maknanya ini? Abu Mu'ad. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid wa mustaharatan idza ra'at ghairu. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Apa maknanya? Fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Bisa, Abu Man? Apa? Tidak bisa. Benar ya, Abdul Salam. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid wa mustahadatan idza ra'at ghairuh. Apa maknanya fatakunu haidan idza ra'at damal haid? Enggak kedengaran. Fatakunu haidan sini biar kedengaran. Suaranya keraskan aja, jangan perlu malu. Kita belajar, sama-sama belajar. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Apa maknanya?
Apa darah fikri? Apa fatakunu haidan idza ra'at damul haid wa mustahadatan idza ra'at ghairah? Darah haid. Dia dikatakan wanita yang terkena istihadah selain darah haid. Ya. Jadi wanita yang melihat darah haid maka dia haid. Wanita yang melihat selain darah haid maka mustahadah namanya. Ya. Maksudnya darah haid di sini termasuk darah nifas. Ya. Karena nifas dengan haid juga diitelakkan dengan haid. Dan hukum darahnya juga sama. Subhanallah. Hukum darahnya juga sama. Wahiyat at-tahirah. Apa yang maksudnya Adi? Wahiyat at-tahirah. Iya. Berarti bisa sholat, bisa ibadah-ibadah yang lain. Wa taghsilu athar ad-dam wa tatawadda li kulli shalah. Apa artinya ini ya Hamzah? Maksudnya siapa ini yang mencuci darahnya? Wanita yang haid atau wanita yang mustahadah atau wanita yang mustahadah? Terus dan dia berwudu setiap kali sholat. Ada iskal yang kemarin. Kalau nggak ada iskal kita ulangi lagi. Kebanyakan perempuan. Kalau yang tidak melihat qasatul bayda, jadi ini tanda bersih, tanda suci. Kebanyakan perempuan itu dia akan melihat bisa di akhir masa haidnya dia lihat masih ada kadang-kadang bercak kemerah-merahan, ini nggak dianggap, itu bukan haid lagi sudah. Kalau sudah keluar putih-putih itu. Nah, bagaimana kalau seindainya ada hadis itu kunalana udul qudra wa sufra wa atuh syai'ah. Jadi para sahabiah itu tidak menganggap bercak-bercak yang kekuningan, ke cenderung gelap, kemerahan atau seperti itu keruh. Itu setelah keluar putih-putih tadi, al-qasatul bayda. Kalau sekiranya wanita yang tidak biasa keluar qasatul bayda, maka dia lihat di akhir masanya, kalau dia punya adat, punya waktu yang telah tetap, maka dia lihat dia nasyib dan jaf, dia kering, tidak basah lagi. Artinya sudah benar-benar kering. Nah ini sudah cukup. Nah, kering, dia tidak lagi keluar seperti itu. Jelas sekali. Itu aja. Apa? Ya makanya ini kan kita masih cerita tentang wanita yang zatul adah. Jangan dilihat hari keduanya. Ya, hari kedua mungkin dia 5 hari misalnya. 5 hari dia punya waktu. Ya. Kemudian kadang-kadang hari kedua kering. Nggak perlu cari-cari lihat putih-putih ada nggak perlu. Karena belum akan keluar. Atau kalau dia nggak biasa lihat putih-putih, ya jangan-jangan sudah kering. Jangan. Kalau wanita yang zatul adah, lihat di hari keberapa? Di hari yang terakhir kalau gitu mau periksa-periksanya. Nah, di hari yang kelima sudah menjelang akhirnya itu dilihat, diperhatikan. Paham tak? Iya. Dah. Iya. Disebutkan oleh ulama. Disebutkan oleh ulama kalau tolak itu waja'ul wiladah. Kalau disertai dengan mulus-mulus, ya, kemudian sudah mulai pembukaan keluar, ini dianggap darah nifas, ya, darah nifas. Ya. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada rasa sakit, yang namanya nggak mungkin orang saat melahirkan itu kayak buang angin bus, nggak ada ceritanya, ya. Nggak ada ceritanya. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran betapa sakitnya kan. Coba rasa sendiri. Ya. Artinya antara hidup dan mati, tanya kepada
orang tua kita, karena masing-masing kita dilahirkan oleh seorang ibu kan. Tanya, atau jangan lupa, tanya sama istri, gimana sih rasanya, enaknya melahirkan? Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Itu antara hidup dan mati. Bayangkan, sebagian perempuan itu yang bayinya besar, ketika melahirkan itu terpaksa kemaluannya diperlebar dengan ma'al wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan proses melahirkan. Dan proses melahirkan ini sudah dimulai dengan istilah dokter pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Ya, Hasan. Ya kan? Iya. Kalau nggak ada pembukaan 1, nggak ada pembukaan 2, senyum keluar plek. Ini darah nifas, darah istihadah namanya. Ya. Darah istihadah namanya. Kecuali kasus yang jarang. Dan anak belum tahu ada perempuan yang hamil tapi tetap dalam setiap bulannya keluar haid. Betul nggak, Hasan? Pernah ada kejadian? Belum pernah. Tapi ini dinukilkan oleh fuqaha menukilkan seperti dalam kitab-kitab mereka pembahasan apakah wanita yang hamil itu haid. Ini khilaf mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak. Yang keluar dari darah wanita hamil itu istihadah. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan iya. Selama buktinya waktunya rutin, setiap 1-5 Hijriah keluar selama hamilnya. Ya, alhasil ini tergantung kembali kepada fakta dan realita kok bisa seperti itu. Ya, ini bisa diteliti, insyaallah bisa dipelajari sebenarnya darah haid. Itu betul nggak keterangan ulama yang mengatakan darah haid ini sebagai darah yang keluar haid itu sebenarnya itu darah gizi yang diberikan dari ibu kepada bayinya, betul nggak? Darah haid sebelum dia terjadi haid, ini semestinya ada pembuahan ya, sehingga dia keluar, betul nggak? Betul kan? Ya, dari sini artinya kalau dilihat dari biologisnya seorang perempuan ya, itu keterangannya ulama yang komitmen mengatakan bahwasanya wanita yang hamil itu tidak haid. Makanya buktinya mereka mengetahui kalau mereka itu hamil, loh kok telat bulan. Iya, dari sini maka sebagian ulama menghukumi wanita yang hamil tidak ada yang haid. Kalau begitu apa darah yang keluar? Darah itu adalah darah istihad. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam dari hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim. Kenapa? Rujuk lagi. Sudah terlanjur ditalak, ya. Kemudian dirujuk lagi. Terhitung 1 kali cerai. Ya. Ini kalau jumhur dan dari sahabat dan khalaf. Terus rejinya kata Rasulullah SAW. Fatallikha, tsumma amsikha. Kemudian tahan. Jadi dia merujuk kembali istrinya. Ya, dia pertama dia telah mencerai istrinya dalam keadaan haid. Seorang yang mencerai istrinya dalam keadaan haid diperintahkan lagi untuk merujuk. Dirujuk lagi. Cuma amsikha, tahan. Jangan rujuk kemudian untuk ditalak lagi. Tunggu, tahan. Kemudian biarkan dia haidnya selesai, kemudian suci. Tumma tathur, dibiarkan dia suci. Kemudian tumma tahid, kemudian haid sekali lagi. Tumma tathur, kemudian suci sekali lagi. Insya'a talaqha, wa insya'a amsikha. Kemudian setelah itu kalau mau, wa insya'a amsakha, wa insya'a talaqha. Kalau dia mau dia tahan setelah tuhur yang kedua. Atau dia ceraikan. Dalam riwayat yang tadi di Sahih Muslim tadi, talaqha tahirat aw hamilah. Ceraikan dia dalam keadaan suci atau hamil. Berarti apa? Berarti ada hal yang ketiga. Apa itu?
haid. Wanita kalau nggak suci, hamil haid. Dalil menunjukkan bahwasanya wanita yang hamil itu tidak haid. Alhasil, terus sampai di sini kenapa bisa? Ya, antum jawab. Hah? Apa? Kenapa? Si Sa'id ini tadi. Iya. Darah yang keluar itu. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan. Makanya dilihat darahnya itu matol waja'ul bilada. Ya, sebenarnya sudah bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ini disebutkan oleh ulama itu dam nifas. Sebagian ulama lain mengatakan walaupun tanpa tolak, walaupun tanpa pembukaan, tanpa sakit itu tetap dam nifas. Tapi ini tidak tepat karena definisi nifas itu adalah dam al-kharij ma'al wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan proses kelahiran. Dan proses melahirkan itu ada yang namanya tadi sakit-sakit, ya, mulus-mulus, ya, mulus-mulus yang luar biasa, pakai pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, ya. Pernah nggak Hasan? Ada kejadian wanita yang melahirkan tanpa pembukaan mulus-mulus. Nah, ini dihitung darah nifas. Adapun yang adem masih santai-santai aja, nggak ada mulus-mulus sama sekali, maka ini bukan dihitung darah nifas. Jelas insyaallah. Ya. Ya. Kalau wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak juga bukan tidak bisa membedakan, artinya dia nggak mau belajar, dia harus belajar. Kalau entang-entang nggak bisa membedakan terus ya sudah nggak bisa membedakan, nggak bisa seperti itu. Harus tahu tentang agamanya, ya kan? Allah telah jelaskan, Rasulullah SAW telah jelaskan, ulama telah bimbing umatnya, darah itu seperti ini, ya. Darah nifas seperti ini, ya. Nah, itu pasti tetap akan dibedakan, ya. Pasti tetap akan bisa dibedakan. Entah seperti apa caranya, ya. Hanya saja, kalaupun dianggap, ulama sering difirmakan, kalaupun dianggap dengan segala cara tidak bisa diketahui, kemudian datang misalnya ke dokter ahli spesialis kandungan, dokternya juga bahlul, wallahu alam ini darah apa ini, jangan-jangan darah nggak tahu dia farjinya, kita nggak tahu itu darah haid atau darah selain haid. Mungkin nggak darah haid atau darah istihadah? Ada nggak darah yang ketiga? Ya nggak mungkin kan? Artinya pasti bisa diketahui, pasti bisa diketahui. Artinya kalau dengan kasat mata seperti itu tadi. Kalau sekiranya, nah, yang menjadi rancu, ya, kalau wanita yang kena istihadah, di sini ini pembahasannya. Kalau wanita yang jelas misalnya dalam setiap bulan, ya mungkin kadang-kadang di awal bulan, kadang-kadang di tengah bulan, kadang-kadang di akhir bulan, terus darahnya juga nggak begitu jelas. Ini jelas. Walaupun asal keluar darah dan dia yakini atau walaupun itu haid, dia sudah haid. Ya. Ini jelas. Dia punya suci, punya darah, punya suci, punya darah. Ya. Dia tahu waktunya suci dan waktu punya darah. Ya. Ada kondisi wanita yang merancui, yang rancu itu wanita yang kena istihadah terus menerus. Nah, pembahasan yang aku sebutkan, yang tanyakan itu wanita yang kena istihadah. Wanita yang kena istihadah, dia rancu, ini darah haid atau bukan darah haid, karena terus menerus, setiap hari terus, bulan depan juga setiap hari, ya nggak mesti harus terus menerus kan. Kadang-kadang jam 7 keluar kering, jam 12 keluar kering lagi, jam ini setiap hari seperti itu.
bulan depan juga setiap hari terus ini, nggak pernah dia darah haid dan darah nifas. Kalau dia tidak punya dua-dua, tidak punya waktu, yang kebiasaan, tidak punya tamyiz juga, tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah nifas. Kembali kepada aghlabun nisa, kebanyakan perempuan yang haid. Ya. Nah, lihat keluarga-keluarga dekat dia, saudara-saudara perempuannya, ibunya, berapa kali haid rata-rata. Ya. Kata Rasulullah, "Fatahayyadi sittatan aw sab'an." Haidlah 6 atau 7. Ini kalau wanita yang seperti ini kondisinya. Karena kebanyakan wanita kalau nggak 6 ya 7. Lihat saudara-saudaranya 6 atau 7. Kalau kebanyakan mereka 6 ya sudah ikut 6. Gitu. Iya. Ghalibutun saja sudah. Ghalibutun saja. Bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Ghalibutun aja. Pakai ghalibutun. Ya sudah. Setelah itu hari yang ke-6 atau yang ke-7 dia mandi, kemudian dia sholat sebagaimana biasa. Jelas insyaallah. Wah. Baik, ada lagi? Ada lagi? Ya. Kenapa? Oh enggak itu kalau letak itu enggak bisa sama. Wanita yang satu dan wanita yang lain tidak bisa sama. Iya. Nah, kalau itu bisa sama. Ya, jumlah hari bisa sama. Iya. Wanita? Ya. Maksudnya enggak, waktunya adanya setiap bulan. Uangnya. Pertama harus ada survei. Iya kan? Satu rumah nggak bisa disurvei itu. Iya kan? Lihat keluarga yang lain apa juga seperti itu. Enggak lah. Ya. Ada yang di awal bulan, ada di tengah bulan, ada di akhir bulan. Enggak ada hubungannya dari sisi akal hubungannya. Atau ada istilah apa namanya, ikatan batin, satu haid semua. Enggak. Ya. Yang jelas dia bisa sama waktu harinya, jumlahnya berapa. Tapi kalau di depan atau di belakang ini, karena bedanya apa? Karena mereka tidak bareng baliknya. Ya. Anak pertama tahun lalu, 3 tahun yang lalu anak yang pertama. Ya. Anak yang kedua ya baru 2 tahun yang lalu. Bagaimana dia mau bisa sama? Ya. Jadi, ada lagi. Maka tadi pakai ghalabatud dhan aja. Ghalabatud dhan. Ghalabatud dhan artinya pakai dia punya perasaan yang mengatakan ini adalah haid. Ya. Baik. Biasanya dengan ciri-ciri wanita-wanita yang haid itu ini bisa diketahui. Ya, bisa diketahui, bisa dipakai tes. Nampak nih ketika tes ternyata dia ini lagi masa subur atau apa. Ya. Ada kan tes ketika waktu subur? Ya. Jadi seperti ini, apalagi kalau mau di USG ya lebih mudah lagi kelihatan. Oh ini nih, lihat nih, di darah haid semua. Ya, lebih jelas lagi dia. Jadi, alhamdulillah sekarang muyasar. Artinya untuk orang-orang wanita-wanita yang dia di kota itu gampang ya untuk mengetahui seperti ini. Ini darah haid atau darah bukan. Ya. Yang gawat kalau wanita yang di pedalaman. Nah ini yang agak sulit gitu mengetahuinya. Dan tidak ada dokter, tidak ada bidan juga. Nah, terpaksa seperti tadi. Wanita yang di belakang gunung, yang nggak pernah ketemu dokter, nggak pernah ketemu bidan. Nah, yang antum tanyakan seperti itu tadi. Ya, kira-kira aja dia. Tapi wanita-wanita yang biasa ada ketemu dokter, ketemu bidan, ini insya Allah bisa konsultasi dan bisa bertanya. Ini mereka juga punya pengetahuan seperti ini. Ya, dia fisiologisnya wanita mereka paham. Wah, deh, jelas insya Allah. Atau bingung lagi, masih bingung? Nah, jelas. Kalau pengantin, ini harus siap-siap ini. Nanti jangan salah. Ya, Abang Ghani. Ya,
Ada iskal. Nggak ada iskal. Jangan-jangan sudah nggak bisa konsentrasi lagi. Tapi insya Allah ini penting. Belum menikah. Kalau insya Allah semuanya akan menikah semua kan? Nggak ada yang pengen jadi pendeta. Baik. Ya ada. Bisa. Ya, sebagai wanita ada seperti itu. Bisa jadikan korina. Tapi ya belum tentu juga. Wanita yang istihadah itu kan sakit perutnya. Karena ada entah infeksi, entah karena tumor atau karena cedera, ya ini bisa juga. Ya, sakit juga kalau cedera. Ya. Nah, baik. Habis sekali lagi. Iya itu pengaruh ya. Jadi wanita-wanita yang haid biasanya lebih semakin emosional. Itu ya ada hubungannya insya Allah. Mungkin ada hormon-hormon tertentu itu, hormon-hormon tertentu yang mempengaruhi kejiwaannya. Hormon apa itu Hasan? Hah? Progesteron atau testosteron? Iya, ya gitu-gitulah. Sebutkan aqallihi fi taqdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqum bil hujjah. Tidak ada dalil yang bisa dipegang yang menunjukkan batasan sedikit ataupun banyaknya haid. Demikian juga suci. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membatasi suci itu dengan bilangan tertentu, 15 hari atau 25 hari, tidak ada. Selama wanita masih haid, dia dihukumi itu juga dia haid. Mau 15 hari, mau lebih, dihukumi dia haid. Demikian juga selama dia suci, ya dihukumi dia suci. Mau cuma 1 hari atau 2 hari, ya penting dia suci. Fadzatul adah al-mutaqarrirati ta'malu 'alaiha. Wanita yang kebanyakan, mayoritas wanita itu memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk keluarnya darah haidnya, sehingga dia berpatokan padanya, patokan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebulan 6 hari di awal bulan Hijriah, maka dia pakai terus. Setiap datang masa seperti itu, maka dia hukumi dirinya haid. Wa ghairuha tarju ila al-qara'id, dan wanita yang selain memiliki ada yang dia tidak punya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di samping, ya. Kemudian kadang sehari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, enggak jelas, maka dia pakai qara'in, indikasi yang menunjukkan ini adalah darah haid atau bukan. Karena damul haid yatamayyazu an ghairihi, karena dasarnya, sifatnya darah haid itu beda dengan darah yang lain. Darah haid dan nifas itu beda dengan darah yang lain. Beda dari darah istihadah, beda dari darah luka, beda. Sehingga takunu haidan idza ra'at damul haid, sehingga jadilah dia dihukumi sebagai wanita yang haid apabila dia melihat darah haid. Orang-orang yang tidak punya waktu yang tetap tadi. Dan dia hukum dirinya mustahadah, dia hukum dirinya wanita yang istihadah kalau dia lihat selain daripada darah haid, dengan ciri-cirinya yang telah tertentu. Wahiyat at-tahirah, ini wanita dihukumi seperti wanita yang suci. Wanita yang istihadah dihukumi seperti wanita yang suci ketika keluar darah istihadah. Ini sehingga tarsidu asar dzam, sehingga dia bersihkan sisa darah, kemudian dia berwudu untuk sholat. Tapi kemarin sudah dibahas faedah tentang wudu setiap sholat. Ya. Kemudian ada perkara yang belum disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala,
ada wanita yang berikutnya. Wanita yang dia kena sebelum istihadahnya dan dia tidak punya qara'in. Dia tidak punya tanda-tanda untuk membedakan ini darah haid atau darah istihadah. Makanya seperti ini Rasulullah SAW bersabda, "Fatahiyya di sab'atan aw sittatan aw sab'atan." Maka haidlah 6 hari atau 7 hari. Sebagaimana tahiyun nisa, sebagaimana wanita-wanita pada umumnya haid kalau tidak 6 hari ya 7 hari. Lihat kondisi keluarga. Kalau rata-rata 6 hari ya pakai 6 hari, kalau rata-rata 7 hari pakai 7 hari. Ya. Di waktu kapan? Iya, pakai ghalabatul dhon, pakai feeling, pakai dia punya perasaan. Kapan ini haidnya? Ini wanita yang ketiga. Wanita yang istihadah, kemudian dia tidak memiliki waktu kebiasaan yang telah tetap. Kemudian setelah itu, selain tidak memiliki waktu yang tetap, dia juga tidak bisa membedakan antara apakah ini darah haid atau darah istihadah. Iya. Tapi wanita yang kena istihadah, kemudian dia telah memiliki waktu yang telah tetap sebelum haidnya, maka dia pakai patokannya apa? Waktunya. Ya, walaupun ketika dia istihadah ya, dalam sebulan penuh setiap hari keluar, tapi dia punya kebiasaan rutin, maka dia pakai kebiasaan. Jadi 1 sampai 6 misalnya, atau 15 sampai 20 misalnya waktu haid rutinnya sebelum istihadah, maka dia pakai itu. Jadi waktu 15 sampai 20 ini hukumi di darah haid. Kemudian setelah itu dia hukumi dia suci walaupun masih keluar darah, karena darah berikutnya itu darah istihadah cuma. Ya ini. Adapun wanita yang kedua dari wanita yang terkena istihadah, wanita di depan, atau di tengah, atau di belakang. Ya. Makanya seperti ini dia lihat qara'in, dia lihat tanda-tanda. Apakah ini darah haid ataukah bukan? Kalau darah haid ciri-cirinya tertentu. Ya. Seperti tadi hitam, pekat, berbau. Ya. Kemudian darah istihadah itu merah segar, tidak berbau. Ya. Nah, kalau dia bisa melihat perbedaannya, maka dia pakai perbedaan. Dia tanda-tandanya. Maka ketika ini dia lihat ini tanda-tandanya darah haid, maka dia hukumi dia lagi haid. Sampai hilang ciri-cirinya, sampai kembali lagi menjadi darah segar. Darah segar berikutnya dia hukumi istihadah dan dia tetap dihukumi sebagai wanita yang suci. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, seperti yang disebutkan tadi, wanita yang istihadah, tidak punya kebiasaan yang tetap, yang untuk bisa dijadikan patokan. Kemudian dia selain tidak punya kebiasaan yang tetap, dia juga tidak bisa membedakan antara darah haid atau darah istihadah. Ciri-cirinya samar. Dalam sebulan penuh hitam terus, atau dalam sebulan penuh merah terus. Wah, ini bingung dia. Kemudian setelah berusaha untuk bertanya kepada orang yang mengerti tentang apakah ini darah haid atau darah istihadah, ke dokter kandungan misalnya, ternyata bukan juga, nggak bisa juga, dokternya podo sama dengan dia, maka fatahai jadi kenapa? Ya, kemarin sudah disebutkan bahwasanya tidak perlu berwudu setiap kali sholat, kecuali kalau ada pembatal wudu yang lain. Tidak wajib wudu untuk setiap kali sholat bagi wanita yang istihadah, kecuali ada pembatal yang lain. Karena di sini dia rukhsah, masih bisa. Tapi kalau mau berwudu lagi, afdal. Salisul baul, sama. Dan salisul baul lebih parah. Kalau salisul baul, air kencing itu sepakat ulama tentang najisnya. Tapi kalau dalam istihadah itu ada khilaf. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Jadi sekarang jelas insyaallah ini. Jelas insyaallah. Kalau jelas kita berjalan lagi. Apa? Iya, dibersihkan. Ya itu seyogianya. Seyogianya dibersihkan, masa dibiarkan apa? Ya dibersihkan.
seyogianya orang itu sholat itu berbersih diri. Jangankan ini mandi saja. Rasulullah SAW ada hadisnya yang dikering dan juga yang dicuci. Kalau mandi suci, ya. Kalau mandi najis, ya kita najis semuanya. Ada lagi? Nabi sekali lagi jelas insyaallah. Jelas? Baik. Wal haidu la tusalli wa la tasum. Ini ijma' ulama. Wanita yang haid itu tidak salat dan tidak berpuasa. Hadisnya juga banyak. Muttafaqun alaih hadisnya. Hadisnya kisahnya Mu'adzah. Ketika dia ditanya aharuriyatun anti, ma ba'dul haid taqdis shaum wa la taqdis shalah. Bertanya Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, kenapa kok bisa wanita yang haid itu mengkodok puasa tapi kok mereka tidak mengkodok salat? Artinya apa? Artinya wanita yang haid itu tidak berpuasa dan tidak sholat. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kenapa harus dikodok puasanya dan tidak dikodok sholatnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha, aharuriyah itu nanti. Apakah kamu wanita yang haruriyah, wanita yang pengikut mazhabnya Khawarij? Mazhabnya Khawarij itu mereka dalam hal ini wanita-wanita yang Khawarij tetap mengkodok sholatnya. Jadi mereka selain mengkodok puasa, kodok sholat juga di antara wanita yang haidnya. Ini dikarenakan jahil. Wala tuta'u hatta tertasila ba'da tuhur. Dan wanita yang haid itu jangan disetubuhi sampai mereka mandi besar setelah suci. Setelah suci. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi mandi dulu. Setelah suci, mandi baru boleh berhubungan suami istri. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Wa taqdis siyam. Kemudian mengkodok puasanya. Ini juga ijma ulama. Wa taqdis as-siyam. Mengkodok puasanya. Wanita yang haid mengkodok puasanya. Baik. Fiskal, ada iskal di sini. Wanita terus? Enggak. Tidak. Jadi wanita yang wanita yang masuk waktu zuhur, kemudian sebelum asar dia haid, belum sholat zuhur. Ya. Memang ada khilaf di antara ulama, apakah ketika sucinya nanti wajib untuk mengkodok sholatnya ataukah tidak? Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil ini. Pertama, dia mengakhirkan bukan karena dosa. Mengakhirkan wanita diperbolehkan sholat di awal waktu maupun di tengah atau di akhir selama belum masuk waktu, sebelum masuk waktu berikutnya, ya kan? Hanya saja memang yang di awal waktu tentu lebih afdol daripada yang di akhir waktu. Bukan karena dosanya mereka, bukan karena dosanya seperti itu sehingga keluar haid di waktu dia di waktu dia sebelum sholat. Ini khilaf, memang betul khilaf. Sebagian ulama mengatakan dikodok, tapi tidak ada dalil yang sore atau yang jelas gamblang memerintahkan untuk mengkodok sholatnya. Ini zahir hadisnya mengatakan tadi mabaru haid taqdis shaum wa taqdis shalah. Artinya dia sholat yang tinggalkan ketika masa haidnya tidak wajib untuk dikodok. Baik.
sucinya sholat sucinya ketika sholat asar, apakah wajib sholat duhur juga, atau ketika suci mu'adzah tadi. Babal misal taqdis siam wala taqdis sholat, artinya sholat itu tidak biasa, tidak dikodok ketika waktu haid, ya. Waktu yang dia aja saja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, man la ilaha illallah, man adraka rak'ah qabla an taghrub asy-syams, man adrakahu al-'asr, man adrakahu al-'asr atau man adraka rak'ah qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-'asr. Barang siapa yang mendapati waktu sholat zuhur, waktu sholat asar sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan waktu asar. Rasulullah tidak mengatakan asar dan zuhur. Lihat sini, Rasulullah tidak mengatakan asar dan zuhur. Wanita yang haid ketika waktu asar, ya asar saja. Dari mana mengatakan? Mereka mengatakan, sebetulnya mengatakan kias. Ini waktu yang darurat. Darurat itu boleh menjamak sholat. Ya. Darurat boleh menjamak sholat. Ini bukan darurat sama sekali. Ini memang sudah Allah tetapkan untuk setiap wanita yang haid, ya seperti ini keadaannya. Ya, seperti ini keadaannya. Ya. Baik. Yang jelas selama haid itu waktu yang terkena sholat yang terkena haidnya itu tidak mengkodok. Jelas itu yang jadi patokan. Jadi wanita yang haid selama masa haidnya terkena itu tidak diwajibkan untuk mengkodok. Ini yang lebih akrab ila dalil. Ini yang lebih dekat kepada dalil dan lebih mendekati pendalilan-pendalilannya. Baik. Ada lagi? Habis kan? Iya. Iya. Waktu dia mandi, iya. Oh gitu. Ini disebutkan oleh ulama dia tayamum. Sebagian ulama mengatakan tayamum karena apa? Karena aujad faraidus shalah itu al-waqt. Ya. Kewajiban yang paling wajib di dalam sholat itu waktu. Ya, waktu. Itu kan syaratnya, ya. Syaratnya waktu. Kemudian taharah. Kalau sudah sampai seperti ini, maka waktu harus dikedepankan. Ya. Kecuali kalau kondisi dia tertidur. Kalau kondisi dia tertidur, misalnya orang yang tidur bukan karena haid atau apa, saat bangun 5 menit lagi asar misalnya, tidurnya dari jam 9, bangun 5 menit lagi asar, bukan karena sengaja, nggak apa-apa dia mandi itu sampai keluar waktu. Kenapa? Karena waktunya bagi orang yang bangun tidur, bagi orang yang tertidur itu kapan? Kalau dia terjaga, berarti waktu asarnya lebih bagi dia. Waktu asarnya lebih bagi dia. Dan ini pendapat jumhur. Tapi kalau pendapat Imam Malik tetap memaksakan untuk mengatakan bahwasanya kewajiban waktu lebih ditekankan. Jadi dia cuma misalnya nggak perlu mandi lagi karena habis, cukup tayamum segera langsung sholat. Ya, ini Imam Malik rahimahullah taala. Tapi jumhur mengatakan enggak. Ini kondisinya beda. Dia orang yang bukan mufarrid. Dia bukan orang yang sadar ketika dia meninggalkan waktu asarnya. Dia tidak sadar sehingga waktunya hampir habis. Baik, jelas insyaallah. Itu. Jadi perlu ditekankan yang pertama, selama orang yang sadar, maka waktu ini aujab faraidus shalah, kewajiban salat yang paling wajib. Sehingga apa? Mengalahkan syarat-syarat yang lain, mengalahkan taharah. Ya. Mengalahkan menutup aurat. Ya. Kalau dikirakan misalnya seorang tidak bisa memakai aurat sampai waktu keluar, maka fattaqul mustata'tum, salatlah walaupun tidak menutup aurat. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ada yang selain ini
itu al-jahalatu minal mutafaqqihah. Kalau ada ulama, ada sebagian ulama yang berpendapat selain ini, itu orang-orang yang jahil daripada orang-orang yang mengaku memiliki fikih. Ada yang berpendapat selain ini, cari baju dulu daripada ulama jahabilah itu mengatakan seperti itu. Jadi aujab faraidus shalah itu al-waqt, kewajiban yang paling ditekankan ketika sholat itu waktu, memelihara waktunya. Ya. Atau dia harus lari cari-cari untuk berwudu atau ini sampai lewat waktu, maka ini jahil dikatakan Syekhul Islam. Ya. Baik, ini harus diperhatikan. Ada lagi? Ada iskal lagi? Maafi? Satu lagi nggak apa? Wan nifas aktsaru 40 yauman. Nifas paling banyak itu 40 hari. Baik. Nifas itu darah yang keluar bersama proses melahirkan. Ad-damu kharij ma'al wiladah, bersama melahirkan atau setelah melahirkan. Aktaru 40 yauman, paling banyak 40 hari. Ini ada hadis yang dihasankan oleh banyak ulama dan dipegang oleh jumhur salaf dan khalaf. Hadis Ummi Salamah di Sunan, kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqlu ba'da nifasiha 40 yauman atau 40 lailah. Ya. Setelah melahirkan. Ya. Ini. Kunna kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqulu 40 yauman atau lailatan 40 lailatan. Jadi di sini disebutkan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya mengatakan maksudnya ini amr. Ya. Walaupun wakilnya, walaupun faktanya ada saja yang lebih daripada 40 hari. Tapi madam ini adalah perintah Rasulullah SAW, maka kita taati. Ya sudah. Wanita 40 hari, lebih bukan. Ya. Ini mendapat jumhur ulama, jumhur sahabat dan jumhur ulama setelahnya. Ada ulama yang lain mengatakan ada yang 60 hari. Enggak jelas. Nanti kalau lewat 60 hari apa? Ya, artinya faktanya jadi yang jadikan patokan untuk memudahkan, untuk meringankan. Untuk meringankan itu 40 hari. Ya. Ini walaupun dari akali dan tidak ada batasan sedikitnya. Sehingga apa? Sehingga mau sehari, nifasnya sehari, ya, nifasnya sehari, darahnya keluar sehari, kemudian bersih, itu sudah sehari. Ya. Atau 2 hari, ini sudah 2 hari, sudah bersih, dihukumi suci dia. Ya. Atau kalau tidak keluar sama sekali, misalnya dengan sesar, ya, sesar tidak keluar ya. Kalau orang wanita yang disesar itu tidak keluar nifas kan? Karena tidak keluar katanya. Hah? Wallahu alam. Yang jelas patokannya nifas. Kalau ada nifasnya saruna kan mahid pun huwa ada, fatazul nisa bil mahid. Jadi batasnya ada enggak? Ada situ. Ada enggak darahnya? Kalau ada darah ya dihukum dia. Apa yang dikerjakan haid, apa yang tidak boleh bagi haid sama seperti wanita yang nifas. Ya. Iskal, ada iskal. Sama. Boleh, asal jangan pas lagi haid. Paham? Wanita yang istihadah boleh berhubungan suami istri, ya, asal jangan ketika haid. Nah, kan sudah dipelajari tadi kapan tahunya kapan enggaknya. Ya kan? Tadi kan sudah kita pelajari kapan wanita yang istihadah dihukumi suci, kapan dia tidak dihukumi suci. Ya. Pertama, apakah dia punya kebiasaan? Ya. Apakah dia kalau tidak punya kebiasaan, apakah dia punya qara'in? Ya. Ya. Atau paling tidak seperti yang perempuan yang ketiga. Jelas? Paham insyaallah? Ya. Kalau wanita yang haid baca Quran boleh, masuk ke masjid boleh,
tapi jangan menyentuh mushaf. Masuk masjid jangan untuk sholat, tapi misalnya untuk ta'lim dan sebagainya, karena hadis-hadis yang melarang inilah uhillu li haidin wala junubin al-masajid, tidak boleh menyentuh mushaf karena ada dalil yang khusus, la yamassul mushaf illa tahir, tidak menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya orang suci orang-orang yang berwudu gitu. Ya, kenapa kalau sekarangnya dikenakin situ orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir? Ya, kenapa Rasulullah nggak terang-terangan mengatakan kafir, la yamassul mushaf illa muslim kalau gitu? Berarti orang yang kafir jangan. Tapi di sini ketika Rasulullah mengatakan la yamassul illa tahir, zahirnya yang kita bisa diambil di sini itu adalah orang yang suci. Buktinya Rasulullah ini, surat Amr bin Hazm ini ditujukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang notabene mereka muslim gitu. Ya. Baik. Kan sudah disebutkan di hadis itu. Fatahayati kama tahayati nisa. Maksudnya haidlah sebagaimana haidnya keumuman wanita. Dan memang terbukti umumnya wanita kalau enggak 6-7. Bisa, tapi kan enggak umum. Ya. Jadi umumnya wanita. Itu. Maksudnya batasan umumnya wanita. Bisa ada 1-2 kasus, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari ada. Nah, ada yang kurang 2-3 hari, tapi itu enggak umum. Ini kebanyakan wanita. Terus kalau masalah kafarah ada khilaf di antara ulama. Ya. Ada khilaf, sebagian mengatakan wajib kafarah. Yang jelas tidak ada dalil yang marfu. Hadis yang marfu, "Lau shahha indana haditsul kafarah laqul nabi." Kalau sahih hadis tentang kafarah, mestinya kami sudah pegang. Tapi kalau tidak sahih, tidak pegang. Ya, sebagian ulama mengatakan istighfar tidak perlu kafarah. Baik, kafarah ala sabil. Ya, kalau mau sedekah ya umum sifatnya, istihbaban. Baik. Iya, 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 iya. Pas dia pertama kali keluar darahnya kapan? Pas keluar bayinya berapa hari setelahnya dihitung. Terus nafiskan. Coba sampai sini. Iya. Pendapat jumhur ulama seperti itu, ya. Hadisnya seperti itu. Iya. Kanatin nufasa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tak yakutna arba'ina yawman aw lailatan. Ya sudah. Walaupun memang ada lebih dari itu, tapi enggak dipakai. Al hukum lil aghlab, hukum itu dengan yang valid.